Tidak seperti desa-desa umumnya, Desa Sekapuk di Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini disebut sebagai desa miliarder. Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim secara resmi mendeklarasikan gelar ini tahun 2020. Di masa pandemi COVID tahun 2020, pendapatan asli Desa Sekapuk malah naik mencapai 2,05 miliar rupiah. PAD desa pun terus naik menjadi 3,8 miliar rupiah di 2021, dan bahkan melejit jadi 7,8 miliar rupiah di tahun 2022. Indeks Desa Membangun atau IDM Desa Sekapuk saat ini mencapai 0,89. Padahal sebelumnya desa ini masih tergolong desa tertinggal, dengan IDM 0,55 di tahun 2017. Desa Sekapuk memang memiliki segudang permasalahan, seperti kemiskinan, lingkungan kumuh, banjir, serta BUMDes yang stagnan, tidak berkembang. Di penghujung tahun 2017 dilantik menjadi kepala desa, yang kebetulan saat itu kami ya memahaminya sebuah desa ya desa. Kita tidak merasakan ini tertinggal atau apa, karena sudah menjadi mungkin pemandangan sehari-hari. Terus menariknya di situ dalam momen akhir tahun, jadi belum genap 2 minggu, kami selaku kepala desa diundang ke Pemkab. Nah ternyata di situ disampaikan di penghujungnya, kami yang kumpul di sana itu yang masuk kategori desa tertinggal. Itu di Kabupaten Gresik. Nah setelah itu kita langsung evaluasi perangkat, saya panggil UPT Puskesmas semuanya, apa sih persoalannya sebenarnya. Ternyata Desa Sekapuk punya banyak masalah sanitasi, sehingga menjadi sangat kumuh dan banyak warganya diserang penyakit menular. Melihat semua masalah ini, Abdul Halim bertekad untuk membenahi masalah data. Jumlah penduduk ini harus fix berapa sebenarnya yang usia produktif dan tidak produktif. Ini supaya jelas, agar saya tepat sasaran dalam pembangunan. Itu yang pertama. Jadi data terkait masalah jumlah penduduk, terus kemudian data mandiri warga. Jadi dari sini saya tahu ada 231 lansia usia 68 ke atas. Oh berarti ini yang harus kita betul-betul bagaimana kita peduli terkait kebutuhannya. Atau kemudian ada beberapa orang yang cacat mental, cacat fisik, bawaan lahir, kita tahu. Sampai ada kebijakan yang cacat itu kita kasih 1 juta per bulan untuk vitamin, untuk susu, apa itu kita kasih uang tunai 1 bulan ke keluarganya. Terus kemudian dari data ini saya tahu yang nganggur memang banyak, lebih-lebih usia produktif. Nah bagaimana kita ajak pengangguran ini supaya bisa ada kerja? Yang kedua tidak pamit kepada tokoh-tokoh. Nah dari sana saya banyak belajar, ternyata mereka tersinggung gara-gara tidak saya pamiti, tidak saya kunjungi, saya maju calon. Nah ini kan menjadi saya memahami untuk belajar adil itu berat. Saya tidak pengen nanti menjadi penghambat ketika saya ambil kebijakan di desa. Kita cetuskan itu. Jadi 5 program unggulan. Jadi Pancasona itu 5 pesona. Jadi kita maju dengan membawa impian 5 ini. Dan sekaligus menjawab persoalan desa kita. Ya, alhamdulillah untuk Sekapuk, buka lapangan kerja itu sudah jumlahnya ribuan. Langkah pertama yang dilakukan Kades Sekapuk ini adalah menanggulangi banjir berkepanjangan di desa. Mantan pelaut itu pun berhasil mengatasi banjir di desa pada akhir 2018. Kemudian aksinya bergeser ke sektor pariwisata. Sebelum menjabat Kades, Abdul sudah menyadari potensi pariwisata di desanya. Kebetulan proyek pariwisata ini juga yang menyerap lapangan kerja bagi warga desa. Sederhananya lintasan ziarah wali ini tidak sedikit jumlahnya. Ini sangat mungkin mereka juga butuh rest area yang happy, tidak dinilai religinya saja. Akhirnya sekarang apa yang bisa kita jual? Alam atau lingkungan kita, kalau memang ini istilahnya tanda kutip
saat itu kan tawuran, sangar-sangar warga saya. Mau kampung Texas atau kampung apa, ini kita pilih kan itu. Sekapuk dibelah menjadi bagian selatan dan utara oleh Jalan BPJN 8, Jalan Nasional. Kemudian dibelah lagi menjadi bagian timur dan barat oleh Jalan PU, Jalan Kabupaten. Sehingga akses ini sangat menguntungkan. Tidak sepatutnya kita yang punya letak kayak gini kok kita susah, ini keliru. Berarti kita yang hidup di sini yang salah. Abdul pun mengajak warga untuk kerja bakti. Mereka membersihkan area pembuangan sampah warga yang sebelumnya bekas galian tambang. Setelah bersih, bekas galian tambang itu pun dijadikan tempat wisata bernama Setigi. Pariwisata Setigi merupakan tempat wisata desa pertama yang dibangun tahun 2019 dan diluncurkan perdana Januari 2020. Dengan bermodalkan pinjaman bank dan urunan dari warga sekapuk, pariwisata Setigi yang mempunyai luas 5 hektar, menjadi tempat wisata dengan sejuta pesona. Berikutnya di Februari 2022, Unit Pariwisata Desa meluncurkan tempat wisata kedua, yakni Kebun Pak Inggih atau KPI. KPI sendiri merupakan bekas tanah bengkok desa seluas 2,5 hektar yang dijadikan aset BUMDes. Unit pariwisata ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan BUMDes Sekapuk. Pada tahun 2020, unit pariwisata desa menyumbang omset 5,07 miliar. Di 2021 pendapatan pariwisata desa turun jadi 3,26 miliar rupiah, tapi tetap menjadi penyumbang nomor 2 terbesar setelah unit tambang. Saat ini kita mengelola 6 unit usaha. Yang pertama kita punya pengelolaan air masyarakat. Kemudian yang kedua kita punya multi jasa. Yang ketiga kita punya unit kebersihan desa. Kemudian yang keempat kita punya tambang, produksi batu bata putih. Kelima kita punya wisata desa. Dan keenam kita punya unit sarana prasarana olahraga desa terpadu. Nah, dari semua hasil usaha itu kita kontribusikan kepada desa berupa pendapatan asli desa. Untuk unit usaha kita yang terbesar sebelum pandemi memang wisata. Kemudian setelah kita pandemi memang ada penurunan di wisata, sehingga unit terbesar kita adalah di tambang.